Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih? Setelah hampir 2 pekan ya kita tidak live langsung ya. Setelah pekan lalu kalau nggak salah mati lampu ya. Ya Pada Pak, mati lampu. mati lampu. Iya, Pak. Mati lampu ya. Ya di tempat saya sampai jam 11 baru nyala. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah sistem operasi, di mana saat ini kita akan masuki ke pekan kelima ya. Nah, pekan kelima ini kita akan membahas tentang penjadwalan CPU. Setelah di pekan lalu ya, pekan lalu online ya, tidak live itu kita membahas tentang thread, kemudian di pekan ketiga kita membahas tentang proses. Nah, saya coba tanya-tanya dikit nih, coba ke siapa ya? Coba ke Panji deh. Panji, halo Panji. Boleh di-unmute? Halo? Halo Panji? Pak, permisi Pak. Iya, boleh. Linggar, silakan. Mohon maaf nih Pak, kalau misalnya apa namanya, saya kebetulan lagi ada acara mendadak Pak. Jadi mungkin saya menyimak Pak, cuman mungkin tidak bisa aktif bertanya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Linggar konfirmasinya. Panji gimana? Masih aktif? Saya pindah ke Yoga deh. Halo Yoga. Yoga boleh di-unmute? Waduh. Saya lagi mau cek deh kalau gitu deh yang lagi aktif menyimak silakan angkat tangan. Yang lagi aktif menyimak silakan angkat tangan. Sebagai tanda benar-benar lagi nyimak ya. Tidak ditinggalin gitu. Jadi login doang terus habis itu ditinggalin. Ayo yang lain. Berarti hanya angkat tangannya jangan diturunin dulu. Oke. Tunggu ya. Kecuali Linggar ya. Tadi Linggar sudah confirm. Samuel. Berarti yang lain, ayo angkat tangan. Yang tandanya masih menyimak. Faiz. Kemudian ada siapa lagi? Ya. Oke. Sudah menyimak semua. Terima kasih. Silakan diturunkan tangannya. Saya ke Oi Faiz dulu deh. Oi Faiz. Ya, Pak. Is, coba kamu ceritain dikit deh. Bedanya proses sama thread apa, Is? Kenapa, Pak? Bedanya proses sama thread. Bedanya proses dengan thread. Apa coba, Is? Apa ya? Kayaknya lupa. Is, gini. Thread itu kalau misalnya di ban itu namanya benang sebetulnya. Jadi kayak benang-benang gitu. Nah, sebenarnya kalau namanya proses itu proses yang biasa disebut orang proses itu yang heavy wedge. Jadi itu namanya proses tradisional. Nah, kalau proses yang sifatnya kecil-kecil atau yang ringan atau yang lightweight itu namanya thread. Kurang lebih sesimpel itu sih sebetulnya. Jadi bisa jadi satu proses itu terdapat beberapa thread ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Faiz, kita akan lanjut di penjadwalan CPU ya. Di penjadwalan CPU kita akan bahas tentang kaitannya CPU scheduling plus algoritma penjadwalan ya, algoritma scheduling. Ini yang mungkin akan makan waktu. Sorry, ingatkan saya ya. Kita sampai jam berapa ya? Jam 8 kan ya? 8.15 Pak. 8.15 ya. Ya mudah-mudahan bisa terkejar. Oke. Pertama,
kita bicara tentang CPU scheduling ya. Seperti tadi sudah diterangkan di bab sebelumnya dan juga tadi saya tanyakan ke OI Faiz ya. Jadi bahwasanya di beberapa proses itu ada thread ya dan juga ada thread scheduler. Jadi penjadwalan CPU atau penjadwalan bagaimana si CPU itu kemudian memproses sebuah thread gitu. Itu adalah basis dari multiprogramming sistem operasi ya. Jadi dia akan melakukan proses switch CPU di antara proses. Nanti akan terlihat lah detailnya di saat algoritmanya seperti apa. Supaya apa? Supaya sistem operasi itu bisa kemudian membuat komputer itu produktif ya. Produktif artinya proses yang berjalan itu tidak perlu menunggu waktu yang lama, kemudian diproses, tata urutannya, dan lain sebagainya. Nah, konsep dasarnya ya sebetulnya penjadwalan itu fungsi dasar dari sebuah sistem operasi ya. Kita sudah terangkan di bab-bab awal gitu. Jadi hampir semua resource dari komputer itu dilakukan proses scheduling sebelum digunakan. Nah, CPU itu kan sesuatu yang sifatnya paling penting ya, yang sentral gitu ya. Sentral keterkaitannya dengan penjadwalan di sistem operasi karena dia akan melakukan pemrosesan gitu kan. Nah, ketika CPU itu idle atau dalam tanda kutip si CPU sedang tidak mengerjakan sesuatu, maka kemudian OS ya, operating system itu harus dia memilih proses apa yang bisa dimasukkan ke antrian kemudian dieksekusi. Ya. Kelihatannya sebuah proses yang sifatnya apa ya, Pak? Yang membutuhkan waktu yang lama ya, tapi kalau kita bayangkan itu sepersekian milisecond bisa ya, tergantung dari kecepatan pemrosesan dari CPU gitu. Makanya disebutnya Central Processing Unit. Ya, saat ini sudah teknologi kalau di Intel itu sudah Intel Core 9 kan sudah ada ya. Ada juga kemudian AMD juga punya pengeluaran. Snapdragon sudah juga mengeluarkan dan lain sebagainya. Dengan masing-masing punya kecepatan. Nah, jadi scheduling di CPU itu dia memungkinkan yang akan dijalankan itu ya adalah melakukan proses perubahan lah kurang lebihnya. Yang pertama proses tersebut dari running lagi berjalan, kemudian jadi waiting. Prosesnya di waiting dulu nih. Lagi running, oh ternyata ada urutan yang lebih cepat untuk bisa diproses, atau dia punya priority yang lebih, dia bisa dilakukan proses waiting state. Kemudian running ke ready. Ready artinya siap untuk langsung digunakan. Kalau waiting berarti dia menunggu beberapa proses lah kurang lebih. Dari waiting ke ready, setelah menunggu jadi ready, terus di terminate atau proses tersebut digagalkan. Nah, kita bicara tentang kriteria penjadwalan ya. Nah, algoritma penjadwalan si Central Processing Unit itu ya itu punya properti yang berbeda-beda gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa algoritma ya yang digunakan. Nah, dalam memilih algoritma ini tergantung pada situasi tertentu. Ya. Kemudian apa saja sih properti yang kemudian di-load untuk algoritma apa yang kemudian digunakan, lebih seperti itu. Nah, banyak ya sebetulnya kriteria yang dianjurkan untuk kemudian membandingkan penjadwalan CPU algoritma. Contoh CPU-nya apa saja? Pertama, contoh kriterianya apa saja? Pertama, CPU utilization. Jadi, apa itu CPU utilization? Jadi, CPU utilization kalau misalkan Anda lihat di Task Manager ya, itu kan ada dari 0 sampai 100% lah, tergantung proses yang sedang berjalan. Artinya, gimana si operating system ini dengan algoritma tertentu itu akan menjaga si CPU itu dalam tanda kutip sesibuk mungkin gitu ya. Karena kalau misalkan ada banyak proses tapi ternyata tidak
eksekusi karena harus menunggu dan lain sebagainya, maka kemudian itu juga tidak efektif gitu. CPU utilization-nya harus bagus. Tapi kalau misalnya kita lihat CPU utilization-nya sampai 100% dan ternyata masih banyak proses yang lain, juga akan menjadi permasalahan gitu ya. Jadi yang ideal itu CPU utilization itu antara 40% sampai 90% ya, dikatakan di buku referensi kita seperti itu. Jadi 40 sampai 90%. Keduanya adalah throughput ya. Throughput itu apa? Jadi si CPU mengeksekusi proses, berarti kemudian si CPU itu telah melaksanakan pekerjaannya lah, kalau lebih seperti itu. Nah, salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per unit waktu, kurang lebih seperti itu. Itu namanya throughput. Mungkin kalau misalkan prosesnya lama, bisa jadi satu proses per jam. Tapi kalau prosesnya yang sebentar, bisa jadi ya kita bisa memproses 10 proses per detik ya, tergantung di throughputnya dari si CPU. Ya, itu kriterianya. Kemudian ada namanya turnaround time. Apa itu turnaround time? Adalah interval, ya, jarak ya, dari waktu yang diizinkan, ya, ini proses diizinkan sampai berapa milisekund misalkan, dengan waktu yang dibutuhkan, ya. Jadi contohnya yang diizinkan 20 milisekund, tapi dia bisa menyelesaikan kurang daripada itu misalkan. Ya, kenapa? Karena itu nanti akan digunakan untuk si proses ini akan menunggu dieksekusi ya. Atau kadang misalnya ternyata pada suatu ketika sampai proses tersebut tidak dieksekusi, ya akan terjadi proses terminate. Lalu berikutnya ada waiting time ya. Nah, dalam penjadwalan CPU ya, si algoritmanya ya, ada beberapa tipe algoritma. Contohnya misalkan first come first serve ya, itu dia butuh waiting time yang cukup lama karena dia harus menunggu satu proses selesai gitu. Nah, akan menjadi kurang bagus ketika waiting time-nya itu butuh proses yang lama sebetulnya ya, karena itu akan berhubungan dengan proses antrian dari sebuah proses ya, atau waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk mengantri lah, kalau lebih seperti itu. Lalu ada response time ya, response time itu apa? Jadi kalau kita punya sistem interaktif ya, seringkali yang namanya proses itu bisa menghasilkan output di awal ya. Bisa juga dia meneruskan hasil yang baru, kemudian hasil yang sebelumnya itu tidak diberikan ke user ya, tergantung dari proses apa itu ya. Nah, response time kurang lebih adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan gitu. Jadi kalau misalkan kita request untuk memproses proses A misalkan, lalu ada respon bahwa proses A sudah selesai, itu waktunya disebut response time. Oke, sehingga jadi kriteria penjadwalan CPU adalah caranya kita memilih supaya memaksimalkan kelima item ini, memaksimalkan CPU utilization, memaksimalkan throughput-nya. Kemudian yang diminimalkannya apa? Turnaround time, waiting time, dan response time. Yang dimaksimalkan adalah CPU utilization dan throughput, yang diminimalkan turnaround time, waiting time, sama response time. Oke. Kita akan bahas terkait dengan algoritma penjadwalan ya. Bagaimana sebuah sistem operasi kemudian melakukan proses penjadwalan. Ya. Yang dijadwalkan apa? Yang dijadwalkan adalah si CPU-nya. Ya. Proses mana yang akan dilaksanakan? Ya, karena proses ini akan datang tidak hanya satu ya. Kemarin kita sudah sebutkan ya. Karena banyak proses ya. Apalagi kalau misalkan
kita bicara dengan multiprogramming ya, multiprogramming terkait dengan multiprosesor dan lain sebagainya. Yang pertama adalah algoritma first come first serve. Jadi algoritma sederhana sebetulnya ya. Kurang lebihnya semua proses ya yang meminta CPU untuk mengerjakan proses tersebut itu punya prioritas yang sama. Ya, kurang lebih kalau misalkan first come first serve ya pakai metodenya FIFO, first in first out. Jadi pertama kali yang masuk dia akan dikerjakan. Kalau kita lihat ya seperti ini ya. Misalkan ya urutan kedatangan proses ada P1, P2, P3. Kurang lebih seperti ini. Dia datang. Proses 1 atau P1 itu membutuhkan waktu eksekusi 24 milisecond misalkan. P2 membutuhkan waktu 3 milisecond. P3 atau instruksi ketiga membutuhkan proses ketiga membutuhkan waktu 3 second. Kalau kita lihat dalam Gantt chart itu chart ya yang atau chart itu apa ya? Grafik ya. Yang bisa menggambarkan tata urutan waktu lah. Kurang lebih seperti itu disebut Gantt chart ya. Nah, kalau seperti ini ya, waktu tunggunya dari si P1 ya, proses 1 dia tidak butuh waktu tunggu. Nah, kemudian P2 dia membutuhkan waktu tunggu 24. Ya, karena first in first out atau first come first serve. Ya. P2 24 dan P3 butuh menunggu waktu 27. Jadi waiting time-nya adalah 17 rata-rata waiting time. Dengan algoritma first come first serve. Ingat di awal tadi sudah kita ceritakan bahwa terkait dengan kriteria penjadwalan CPU yang terbaik adalah dengan memaksimalkan CPU utilisasi dan throughput dan meminimalkan turnaround time sama waiting time dan response time. Jadi kalau kita lihat di sini 17 maka masih dalam waktu yang cukup lama. Kalau misalnya dengan algoritma tertentu mungkin bisa dibuat lebih cepat. Oke. Lalu kita lihat ya, misalkan tingkat kedatangannya ya ini sekarang kita lihat. Kalau ternyata yang pertama datang adalah P2 terlebih dahulu. Proses kedua terlebih dahulu. Proses kedua datang, dia butuh waktu 3 detik. Kemudian proses ketiga datang, dan lalu proses ke-1. Proses kedua dia butuh waktu 3 milisecond, maaf. Proses ketiga dia butuh waktu 3 milisecond juga. Proses berikutnya proses 1 ya, maaf. Dia butuh waktu berapa ya tadi? 24 ya. Jadi 6 tambah 24 30. Ini 24, ini 3 second. Ini 3 second. Nah, kalau ini waiting time-nya berbeda ya karena urutan prosesnya yang datang kebetulan adalah P2 dulu. Karena P2 nunggunya idlenya ya si CPU dia dalam waktu menunggunya dia hanya menunggu rata-rata 3 milisecond saja, milidetik saja. Karena P2 dulu datang 3 detik, kemudian P3 datang 3 detik ya, 3 plus 3 6 ya. Jadi kemudian proses yang pertama dia butuh waktu 6 detik untuk berjalannya ya. P1 menunggu 6 detik, P2 menunggu langsung ya hasil resolusi 0, P3-nya menunggu waktu 3 detik. Jadi di rata-rata hanya 3 detik. Ya. Scheduling dengan algoritma first come first serve itu namanya adalah non preemptive. Maaf ini kurang E-nya 1 ya, preemptive. Ya. Jadi dia tidak bisa dijeda lah kurang lebihnya seperti itu kalau preemptive. Ya. Si CPU itu dia sudah dialokasikan untuk proses dan proses itu akan menahan CPU sampai selesai. Jadi tidak diseling dengan proses yang lain gitu. Anda lihat proses kedua misalkan sudah masuk. Dia diselesaikan dulu proses kedua selama 3 detik. Tadi kan waktunya 3 detik.
P3 waktunya adalah 3 detik, P1 24 detik. Ya, tergantung kemudian proses tersebut datang yang mana duluan. Yang datang duluan yang diproses duluan. Nah, ini akan jadi problem ya bagi sistem operasi yang time sharing bentuknya. Jadi kenapa? Karena si CPU itu dia hanya akan memproses sesuatu yang sifatnya sudah selesai terlebih dahulu. Prosesnya selesai, baru menjalankan proses berikutnya. Ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ada waktunya, tidak terbatas waktunya, maka akan menjadi bencana dalam artian pemrosesannya kan butuh resource yang cukup besar. Seperti itu di algoritma first come first serve. Lalu berikutnya ada Pak, maaf kalau saya oke ya, tidak apa-apa Iman. Algoritma berikutnya adalah shortest job first. Jadi bahasa singkatnya adalah job yang membutuhkan waktu paling singkat itu kemudian didahulukan. Kurang lebih seperti itu. Ya, didahulukan. Oke. Algoritma ini berkaitan dengan waktu setiap proses. Jadi ketika CPU ini bebas, CPU yang bebas proses itu punya waktu terpendek untuk menyelesaikan itu, dia akan mendapat prioritas lah. Kurang lebih sebenarnya gimana ya? Saya menerjemahkan ini. Jadi si CPU dia akan memproses terlebih dahulu sebuah proses yang kebutuhan waktunya itu lebih singkat. Nanti saya coba simulasikan. Nah, di shortest job first ini juga ya, penyelesaiannya juga ada dua. Ada non preemptive sama preemptive. Kalau yang tadi yang first come first serve itu lebih cenderungnya adalah non preemptive, tidak bisa dijeda. Tapi kalau yang SJF atau shortest job first itu bisa non preemptive juga bisa preemptive. Non preemptive ketika si CPU itu memberikan proses itu nggak bisa ditunda, jadi harus diselesaikan dulu. Baru kemudian memilih ya mana yang dieksekusi lebih cepat. Nah yang preemptive dia bisa kemudian menjeda sebuah proses gitu ya, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah proses tersebut. Oke. Anda lihat di sini, ya. Di sebelah kiri adalah non preemptive, yang sebelah kanan adalah preemptive. Kalau kita lihat yang non preemptive, ya, kurang lebihnya ya, saya akan coba bantu dengan menggambarkan di Excel. Sebentar, saya akan share. Oke. Tunggu sebentar. Saya belum siapkan. Saya ganti dulu ya share screen-nya. Oke, terlihat ya Excel ya. Tolong konfirmasi kalau terlihat, boleh diangkat tangannya. Terlihat. Oke, sip. Makasih. Saya contohkan dulu yang non preemptive ya dulu ya. Ini Anda harus sedikit menguras pemikiran Anda. Sebentar. Ups.
Terus ini yang preemptive. Harap diperhatikan karena mungkin bisa jadi ini salah satu soal untuk ujian ya. Non preemptive-nya ya hilang. Maaf. Ya, kok bisa hilang? Loh. Maaf. Kayaknya saya harus cek lagi ya. Yang belum yang preemptive ya. Loh. Kok tetap hilang ya? Sebentar. Mohon maaf. Waduh. Saya agak bingung nih kenapa bisa hilang nih. Oh, sorry. Ternyata saya full ya. Kok bisa? Oh, enggak. Saya sepertinya ada error nih sama laptop saya. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Coba algoritma 2. Nah, oke. Mohon maaf. Sekarang kita bicara tentang non preemptive dulu ya. Non preemptive. Sip. Nah, seperti ini ya. Ini ada proses. Prosesnya ada P1, P2, P3, P4. Arrival time itu adalah dia kedatangannya di milidetik keberapa. Ya. Kita anggap arrival time-nya di detik ke-0, detik kedua, detik keempat, detik kelima. Burst time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi, gitu ya. Jadi waktu eksekusi, nah burst time. Kalau arrival time, waktu kedatangan. Nah, dia kapan datangnya dalam sebuah proses ya, proses kedatangan. Oke, kita lihat yang pertama datang itu adalah P1. P1 dia ini saya simpelnya saya coba hilangkan dulu ya. Kurang lebihnya gini. Ini CPU jalanin lah. Oke. Di sini P1 dia akan menjalankan prosesnya terlebih dahulu karena dia adalah non preemptive ya. Preemptive itu bahasa Indonesianya adalah apa ya? Tidak bisa diinterupsi lah, kurang lebih seperti itu. Tidak bisa diinterupsi oleh proses lain. Nah, itu preemptive. Oleh karenanya, di dalam short of the first, ini bukan first ya sebetulnya, first. Maaf. Banyak salahnya saya. Oke. First. Nah, proses
yang pertama yang datang adalah P1. Nah, dia punya waktu 7 detik. Detik lah. Saya simpelnya nyebutnya detik gitu aja. Oke. Dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Naik dia ke si CPU-nya. Set. Naik. Full naiknya. Nah, Pak, yang P2, P3, dan P4 kan sudah datang, Pak. Gitu. Oh iya, dia menunggu. Dia datang di detik kedua nih, P2-nya nih. Dia detik kedua baru datang P2. P3 juga ada di detik keempat. P4 dia ada di detik kelima. Ya. Tetapi karena kita menggunakan algoritma yang non preemptif, dia yang proses pertama itu tidak bisa diinterupsi. Harus selesai dulu. Oke. Selesailah dia di detik ke-7. Nah, lalu di sini di detik ke-7 sebetulnya kan sudah menunggu ya. Ada P2 udah datang, udah siap nih untuk dieksekusi. P3 udah datang, P4 juga udah datang, udah ada. Ya. Nah, kemudian si operating system ini dia akan melihat mana job yang paling singkat. Ya. Ternyata job yang paling singkat adalah P3. Nah, di sinilah kemudian P3 akan dieksekusi terlebih dahulu. P3. Oke. Selanjutnya ya. Yang sudah menunggu duluan yang mana? Ya. Yang sudah menunggu duluan adalah P2. Oke. P2 sudah menunggu karena dia udah datang duluan nih. Oke. Dilayanilah yang P2. Masuk kemudian diproses di detik ke-9. Ya. Set seperti ini. Baru kemudian setelah selesai dieksekusilah yang P4. Nah, jadi urutannya kalau dilihat gancatnya seperti pada gambar di sini ya. P1 dulu, kemudian P3, kemudian P2, lalu baru P4. Ya. Nah, ada beberapa perhitungan sebetulnya yang perlu dilakukan. Pertama, kita akan mengukur namanya waiting time ya. Sebelum dapat average time itu kita ada waiting time. Waiting time-nya kita sebutkan saja P1, kemudian ada P2, P3, dan 4. Ini kita sebut waiting time ya. Waiting time-nya rumusnya apa? Waiting time rumusnya adalah dia selesai di detik keberapa, ya. Selesai di detik keberapa proses tersebut, kemudian datang di detik keberapa, ya, dikurangi datang di detik keberapa, lalu waktu eksekusinya berapa lama. Nah, itu waiting time. Oke, kita lihat P1. Oke, sebentar. P1, ya, dia selesainya di detik keberapa P1? Di detik ke-7. Ya, detik ke-7. Dikurangi startnya dari detik keberapa? Ya, Anda lihat arrival time-nya 0, waktu yang dibutuhkan adalah 7. Nah, berarti P1 dia waiting time-nya adalah 0. Oke. Kemudian kita ada lihat P2. Oke. P2 dia selesai di detik keberapa? P2. Halo? Ada yang 12, Pak. P2 selesai di detik ke-12. 12. Oke. Lalu, sebentar saya cek ya. Waiting time itu adalah rumusnya waktu selesai dikurangi dengan waktu kedatangan dikurangi dengan waktu eksekusi gitu. Oke. Oh, belum kelihatan ya?
Dah, sekarang udah kelihatan. P2. Waktu selesainya berapa? 12. Dikurangi waktu kedatangannya. Berapa waktu kedatangannya? 2 detik, Pak. 2 detik. Kemudian waktu eksekusinya berapa? 4 detik. 4 detik. Oke. Jadi tanggal. Salah ini. Salah. Harus pakai sama dengan dulu. 12 kurangi 2 dikurangi 4. Set. Perasaan udah pakai ini. Oh, formatnya ya. Copy, saya kasih format. Oke, 6. P3. Anda lihat P3, dia selesai di detik ke berapa? 8. 8. Ke 8. Kemudian dia datang di Detik keempat, Pak. detik keempat. Kemudian waktunya berapa? 1 detik. 1 detik. Jadi dia adalah 3. Waktu tunggunya P3 itu 3 detik. Lalu P4, ya, rumusnya adalah waktu selesainya adalah berapa? 16. Dikurangi waktu kedatangannya berapa? 5. 5. Waktu kedatangan, lihat arrival time ya. Arrival arrival time-nya Nah, detik ke-6. arrivalnya detik ke-5. Anda lihat di tabel. Arrivalnya detik ke-5. Kedatangannya ya, sebetulnya dia sudah datang di detik ke-5. Oke, saya mohon maaf, saya mungkin salah ya ini. Iya, tabel sebelah kirinya itu Ya, detik ya. ke-6, Pak. Sorry. Ini, nah, gini. Oke. Mohon maaf ya, saya salah ya. Nah, seperti inilah. Nah, ya. Oke, detik ke-4. Jadi 16 dikurangi ke-5 dikurangi 4. Totalnya adalah 7. Nah, sekarang kita lihat average waiting time-nya, ya. Average waiting time-nya, ini waiting time atau WT, ya. Nah, AWT-nya berapa? AWT-nya ya sama dengan average saja dari rumus ini. Dia adalah 4. Nanti kita bandingkan ya average-nya dengan yang preemptif. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan, namanya adalah TAT ya sebetulnya. Ya. TAT itu singkatan dari apa ya? Saya lupa lagi ya. TAT. Tuh, saya lupa lagi. Bentar. Kita lihat TAT ya. Saya mohon maaf. Turnaround time ya, turnaround time. Tadi juga kan ada pembahasan ya terkait dengan itu ya, turnaround time. Saya tiba-tiba ngeblank. Turnaround time ya, rumusnya apa? Turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi ya, atau waktu eksekusi ya, ditambah dengan waktu tunggu. Nah, waktu eksekusi ditambah dengan waktu tunggu. Oke. Sip. Sekarang P1. P1 waktu eksekusinya berapa? Halo. 7. P1 waktu eksekusinya adalah 7. Oke. 7 ditambah waktu tunggunya berapa? 0. Ya, betul. 0. Dia adalah 7. Turnaround time-nya 7.
P2, waktu eksekusinya berapa? 4, Pak. 4. Ditambah waktu tunggunya berapa? 6, Pak. 6. Oke. P3, waktu eksekusinya adalah berapa? 1. P3 adalah 1. 1. Ya. Kemudian waktu tunggunya berapa? 3. 3, Pak. 3. Sip, udah mulai pada memahami. P4, waktu eksekusinya berapa? 4. 4, Anda lihat di gambar 4. Ditambah waktu tunggunya berapa? 7. 7. Oke. Nah, sekarang average dari turnaround time-nya, ya, kita bisa pakai rumus average. Terus dari sini. Oke. Sip, ada 8. Oke. Ada pertanyaan untuk shortest job first? Halo? Cukup mengerti, Pak. Oke. Kita sekarang shortest job first yang non preemptive sudah. Sekarang kita ke shortest job first tapi yang preemptive. Oke. Kita akan nyari ya, waiting time-nya berapa lama. Kurang geser nih. Biar sama. Oke. Kita delete dulu. Ini juga delete dulu. Oke. Kenapa bisa jadi seperti ini? Oke. Saya gambarkan dulu ya. Anda masih ingat tadi ya, prosesnya sama. Proses 1 dia datang detik ke-0. Proses kedua dia datang di detik kedua. Proses ketiga dia datang di detik keempat. Proses keempat dia datang di detik ke-5. Nah, ini salah lagi ya. Geser lagi. Oke, dah. Mantap. Oke. Pertama, ya. Ini preemptif. Kalau preemptif artinya dia bisa melakukan proses menjeda sebuah proses terlebih dahulu. Ya, tanpa selesai dulu, harus selesai dulu. Jadi bisa dijeda. Simpelnya adalah pertama kali kita akan mengeksekusi tentunya yang P1 terlebih dahulu. Set. Oke. Lalu kemudian di detik kedua ya, datanglah proses 2. Proses kedua dia ada 4 detik waktu yang dibutuhkan, waktu eksekusinya. Nah, P1 dia butuh waktu berapa detik? Sisanya berapa detik? Ini kan 2 detik udah dieksekusi nih. Berarti kurang berapa detik lagi? 5, Pak. 5. 5. Nah, kita pakai preemptive dengan yang shortest job first. Artinya ini bisa dijeda dulu. Dijeda dengan dibandingin dulu nih, udah datang nih yang proses kedua. Proses yang kedua ternyata dia 4 ya, ada 4 detik gitu ya. Oke. Berarti yang dieksekusi yang P1 atau P2 dulu? Kedua. P2. Oke. P2 dieksekusi. Detik kedua dia dieksekusi. Detik ketiga dia dieksekusi. Lalu ternyata di detik keempat datang P3 tuh, proses ketiga. Kita lihat P1 kurang berapa detik eksekusinya? Kurang 5. Masih 5, betul. Terima kasih Panji. Kemudian P2 kurang berapa? Kurang berapa detik? Kurang 2. Kurang 2. Kurang Nah, 2 sekarang detik. kurang 2 detik, betul. Sekarang dibandingkan nih dengan proses yang ketiga, karena sudah datang kan. Yang ketiga, 2 banding 1 nih misalkan. Mana yang harus didahulukan? Mohon maaf sebentar ya. Kayaknya ada gangguan sebentar. Mohon maaf ya.
Ya, mohon maaf. Oke. Jadi yang dieksekusi di detik keempat mana dulu? Karena kita kan ini yang shortest job first ya. Yang terpendek dulu yang dieksekusi. Jadi kita mengeksekusi yang proses mana? P3, Pak. Proses 3. P3. Oh, sorry. Kita memproses proses yang ketiga. Nah, naik tuh. Tung, gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Prosesnya nih. Kalau mau disingkatin ya kayak gini sebetulnya nih. Celung, nah kayak gitu lah. Ini prosesnya udah naik lah. Tapi saya nggak gambarin itu. Oke. Sekarang ada di proses kelima. Ya. Proses ketiga udah selesai kan? Karena dia hanya 1 detik. Oke. Di kelima nih. Nah, di yang kelima kira-kira yang diproses kenapa P2 duluan? Nah, ini kan udah ada contekannya nih. Kenapa P2 duluan? Kan udah datang nih sebetulnya P4. Pertanyaan saya kenapa P2 duluan? Siapa yang bisa jawab? P2 dulu, Pak. Karena Kenapa? karena detiknya 2 kan, yang P4 4 detik. Terus yang belum selesai lagi. Terus P4 kenapa nggak P1? Yang P1 kan 5 detik lagi, Pak. Jadi dia paling gede gitu, jadi belakang. Oke, sip, bagus. P1 5, P4-nya 4, P2-nya tinggal 2, betul kan? Berarti yang kecil dulu nih, dieksekusi lagi, detik kelima, masih ada sisa 1 dibandingkan dengan P4 dan P1, masih lebih sedikit lagi diproses sampai selesai, P2. Oke, lalu di detik ke-7, berarti kita masih ada sisa, ya, kalau boleh dibilang kayak gini. Ini udah diproses, ini udah diproses gitu kan. Terus ini 2 udah diproses. Oke. Lalu yang naik duluan yang mana? Proses keberapa? Proses keempat. Proses keempat, betul. Kenapa alasannya? Karena detiknya lebih kecil dari yang P1, Pak. Ya, karena Cuman waktu 4 detik. eksekusinya lebih kecil. Iya. Sehingga P4-nya naik. Oke. P4-nya naik. Ya. Kemudian selesai P1. Kurang lebih seperti itu pemrosesannya. Ya. Oke. Nah, itu jadinya ceritanya jadinya kenapa kok jadi seperti itu. Oke. Ya. Jadi dia mengeksekusi terlebih dahulu P1 karena P1 datang, begitu P2 datang dia dieksekusi, tapi diinterrupt juga. Diinterrupt oleh yang waktu eksekusinya lebih sedikit. Sehingga dihasilkanlah pemrosesan seperti ini. Gantt chart-nya seperti ini. Ya, melihatnya simple. Oke. Sekarang mari kita hitung. P1. P1 adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan dikurangi waktu eksekusi. Nah, kira-kira nih P1 waktu selesainya kapan? P1 waktu selesainya kapan? Kalau bingung saya clue-nya gini lah. Dilihat yang terjauh dulu. Terlamanya, waktu terlamanya. Berarti berapa? Detik ke berapa? 16. Detik ke 16. Oke. 16 dikurangi waktu kedatangannya berapa? 0. 0 dikurangi waktu eksekusinya berapa? 7. 7. Sip. Oke, jadi P1 itu waiting time-nya 9. P2. P2 nih. Waktu selesainya di detik ke berapa? 6. Detik ke 6. Dikurangi waktu kedatangannya 2. Detik kedua, Pak. 2. Dikurangi waktu eksekusinya 4. Oke. Nah, ini benar nggak nih?
Halo? Iya, Pak. Benar, Pak. Sorry. Kayak sepertinya ada sedikit kekeliruan ya. Saya agak bingung kelirunya di mana. Tapi yang benar ini harusnya adalah 7. Ya. Bukan 6, tapi 7. Ya. Selesainya di detik ke 7. Gitu. Ini gancarnya agak membingungkan. Tapi simpelnya seperti itu dulu. Oke. Apa ada yang salah ya? Saya cek dulu sebentar. Dari 11 sampai 16. Oke, dia selesainya di detik ke-16. Selesai. Ini perjalanannya. Oke. Sekarang P3 ya. P3 ya, dia itu kalau menurut Anda itu selesai di detik keberapa? Ya. Selesai di detik keberapa? Detik keempat, Pak. Detik kelima. Anda lihat, mungkin ini membingungkan ya, tapi kalau kita lihat seperti inilah simpelnya. Ini total sampai 16 sebetulnya. Makanya dia bilang ini sampai detik ke-16, karena detik ke-17 sudah nggak ada. Karena memang waktu eksekusinya hanya 16 detik. Anda lihat 7 ditambah 1 tambah 6. Berapa? 11, Pak. 16. Jadi dia waktu terakhirnya adalah 16. Tapi berbeda. Ya. Berbeda dengan P3 ini. Jadi P3 ini Anda lihat, ini detik ke-1, ini detik ke-2, ini detik ke-3. Ini detik ke-4, dia ini detik ke-5. Selesainya paling lamanya adalah di detik ke-5. Detik ke-5 awal. Gitu kan. Kalau orang mau beli tik gitu kan, ada tik, nah itu di awalannya gitu. Jadi P3 waktu selesainya sebetulnya adalah detik ke-5. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Selesainya detik ke-5. Iya, Pak. Oke. 5 dikurangi waktu kedatangannya adalah 4. Anda lihat di arrival time. Kemudian burst time-nya adalah 1. Oh, alah. Lupa lagi saya. Curut. Oke. Ini adalah 5 dikurangi 4 dikurangi 1. Oke. Sip. Ini yang benar. Nah, P4 ya. Oke, sekarang kita lihat nih. P4 berarti dia detik keberapa sekarang? Anda pengalaman kan udah di 2 dan ketiga, P2, P3. P4 berarti waktu selesainya di detik ke 9. P4. P4. 11. Oh, 11. 11. Sip. Ya. 11 dikurangi arrival time-nya adalah 5, burst time-nya adalah 4. Just. Ya. AWT-nya berapa sekarang? AWT-nya adalah 3. Anda bandingkan dengan non preemptive, AWT-nya adalah 4. Berarti cakupan yang mana? Halo? Bagusan yang preemptive. Oke, karena dia butuh waktu yang waiting time-nya hanya, average waiting time-nya hanya 3 detik. Oke. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak, masih. Masih, Oke, Pak. kita, Masih, Pak. sorry, tadi yang jawab 9 itu dari mana ya? Yang P4 itu 9 dari mana? Enggak, saya lihat bawahnya, Pak. Iya, saya lihat bawahnya, Pak. Oh, ini ya, sorry. Iya. Jadi, Anda lihat waktu eksekusi yang udah naik ke atas. Sebetulnya, kalau ini udah naik ke atas, ya gimana? Sebentar. Sebetulnya kalau udah naik ke atas kayak gini simpelnya gitu ya. Cuman menggambarkan saja kepada Anda. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Ini udah naik, udah diproses gitu. Ini cuman dia lihat kedatangan saja supaya Anda lebih memahami. Oke.
Turnaround time itu waktu eksekusi ditambah dengan waktu tunggu. Nah, oke. Saya lihat dulu nih sekarang. P1 waktu eksekusinya berapa lama? Halo? P1 waktu eksekusinya berapa lama? Halo? 7, Pak. Ya, ada di tabel. Ditambah waiting time-nya 9. P1 9. 9. Oke. P2 dia berapa? 4. 4. 4. Ditambah berapa? Waiting time-nya? 1. 4. Hah? Kok 4 waiting time? 1 waiting time. Kita lihat waiting time yang di sini. Kalau ada yang masih bingung. Oke. P3 sekarang waktu eksekusinya berapa? 1. 1. Waiting time-nya? 0. 1. Kalau P4? 4. 4. Ditambah berapa? 2, Pak. 2. Oke, Anda lihat rata-ratanya berapa? Turnaround time-nya? 7. Dibandingkan dengan non-preemptive berapa? 8. Berarti masih efektif yang mana? Untuk shortest job first. Yang preemptive. Oke. Kurang lebih itu ya yang bisa diterangkan untuk algoritma shortest job first. Kita akan lanjut ke algoritma berikutnya. Tunggu sebentar, saya share screen, maaf. Saya pindah lagi ke materinya. Saya akan share. Stop presenting. Saya ganti ke PowerPoint presenter. PowerPoint session. Oke. Sebentar, saya izin minum dulu. Oke, cek. Suara saya sudah terdengar kembali. Terdengar, Pak. Oke, kita lanjut ke algoritma berikutnya. Algoritma berikutnya adalah penjadwalan prioritas sebetulnya. Simpelnya kalau tadi penjadwalan yang shortest job first itu kita mengeksekusi yang waktu eksekusinya itu lebih kecil, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Yang waktu yang dibutuhkan untuk eksekusinya itu lebih paling pendek lah, kurang lebih seperti itu. Makanya disebut shortest job first. Oke. Kalau yang prioritas, simpelnya adalah dia setiap proses ini nanti akan kemudian diberikan prioritas. Ya, prioritasnya pakai integer lah. Jadi diproses, kemudian si CPU, si proses tadi akan diberikan apa namanya? Prioritas gitu. Kalau tidak salah sih saya sudah pernah menunjukkan ya cara setting sebetulnya prioritas di mana gitu. Nanti mungkin kalau secara teknis nanti kita akan coba praktekkan bersama ya. Kita bagaimana kemudian memprioritaskan sebuah proses. Ya. Simpelnya kalau Anda buka di Task Manager, Anda bisa klik kanan terus set priority sebetulnya bisa high, bisa normal dan sebagainya. Itu tergantung dari operating sistemnya sebetulnya. Nah, ada juga kalau untuk yang priority scheduling itu
ada yang preemptif juga, ada non preemptif juga. Kalau yang preemptif dia bisa diinterrupt ya sebetulnya. Diinterrupt oleh prioritas yang tinggi. Kalau yang non preemptif proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice-nya habis lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau langsung mau lihat ke contoh, kita lihat ke contoh seperti ini. Nah, bedanya kalau tadi itu disebutkan ada arrival time, ada burst time gitulah ya. Nah, sekarang ada nambah satu namanya priority. Nah, gitulah kurang lebihnya. Simpelnya. Cara penghitungannya pun sebetulnya hampir sama ya, kurang lebihnya ya. Tapi Anda lihat simpelnya seperti ini. Kalau Anda lihat di preemptive priority scheduling, ya, yang preemptif atau yang bisa dijeda ya, kurang lebihnya, kita akan melihat. Yang pertama ada P1. P1 ada burst time-nya 10 sebetulnya ya. Ada 10 milisecond. Nah, dia ternyata priority ketiga. Dia dijalankan tuh sampai detik ketiga. Nah, P1 dijalankan sampai detik ketiga gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih ada priority di P2. Nah, priority karena dia di set priority-nya 1 yang pertama. Maka kemudian dieksekusilah terlebih dahulu yang P2. Dia dieksekusi 3 detik. Oke, ini P2 dieksekusi. Selanjutnya P3 dia datang di detik kelima nih. Nah, kita lihat lagi prioritinya adalah lebih tinggi gitulah. Prioritinya lebih tinggi dibandingkan dengan P1, makanya dia dieksekusi terlebih dahulu selama 4 detik. Setelahnya yang P1 sisanya baru dieksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bedanya ini ada prioritinya. Perhitungan ke belakangnya terkait dengan turnaround time, waiting time sama sebetulnya. Cuman ini bedanya ya. Kalau di sini ada sebetulnya kita nyari CT dulu namanya, composition time ya. Composition time kurang lebih cara perhitungannya ya. Waktu yang dibutuhkan ya, lebih seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk non-preemptive priority scheduling. Simpelnya, di sini Anda akan lihat gitu ya. Di sini ada priority sebetulnya. Ada priority 1, 2, kemudian 3. Nah, ini agak sedikit berbedanya gini. Memang P1 dia akan dieksekusi terlebih dahulu ya. Dia startingnya kan sama P1 dengan P2 ya. Maaf. P2 dieksekusi terlebih dahulu. Kenapa? Karena P2 punya prioritas yang lebih tinggi ketimbang P1. Sehingga P2 dieksekusi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, setelah P2 dieksekusi, Anda lihat starting awal kan ada di 0 terlebih dahulu ya. Maaf, P1 terlebih dahulu. Berbarengan sih, P1 sama P2 startingnya berbarengan. Cuman P2 karena prioritasnya lebih tinggi didahulukan di proses. 0, kemudian sampai selesai, detik ke-1, ke-2, ke-3, butuh 3 detik, lalu dijalankan P1. Nah, P1 walaupun di detik ke-5 sudah ada P3, tapi karena kita lihat non-preemptive, tidak bisa diinterrupt ya, dia tidak menginterrupt, makanya P1 ini kemudian dieksekusi sampai selesai, baru P3. Kalau Anda lihat ya, di priority scheduling juga, untuk yang non preemptif kalau dia lihat rata-ratanya ya, waiting time-nya ya, kalau dia lihat 8 tambah 3 itu 11, 11 bagi 3 sekitar berapa ya, 3,8 ya. Kalau yang ini yang preemptif 7 tambah 1 8 bagi 3, jadi masih lebih kecil lah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk waiting time-nya terus turnaround time-nya juga relatif lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk penjadwalan prioritas. Nah, yang terakhir nih, ada namanya penjadwalan round robin. Nah, apalagi tuh Pak round robin? Kalau round robin itu kurang lebih dikasih setiap proses itu waktu yang
sama. Ya. Namanya adalah time slice atau kuantum. Nah, kurang lebih seperti itu. Time slice atau kuantum. Ya. Ya, kinerjanya gimana ya? Tergantung dari ukuran time kuantumnya sebetulnya. Nah, seperti apa? Kita lihat ya, simpelnya ya. Nah, seperti inilah. Nah, Anda lihat P1, P2, P3, P4, P5. P1 dia datangnya di detik ke-0. P2 ke detik ke-1 dan seterusnya sampai detik ke-4, P5 gitu ya. Waktu prosesnya berapa? P1 itu 5 detik, P2 itu 4 detik, P3 itu 3 detik, P4 2 detik, P5-nya 8 detik. Nah, yang dieksekusi bagaimana? Kita lihat kuantumnya adalah 2 milisecond. Slash-nya ya. 2 milisecond. Maka dia akan dieksekusi seperti ini. P1 dulu 2 milisecond. 1 2. P2 2 milisecond. Ibarat ini kalau satunya milisecond ya. Oke. P3 2, P4 2, 5, P5 2. Jadi dieksekusi sama persis, namanya round robin. Setelah semuanya sudah mendapatkan yang sama, kemudian ulang lagi ke P1. P1 dia 2 detik lagi. Kemudian P2 2 detik lagi. Kalau P2 karena dia butuh waktunya 4 detik ya. Sudah selesai P2. Lalu P3 harusnya kan dapatnya 2 ya, tapi karena P3 tinggal 1 detik saja, prosesnya sudah selesai. P3 langsung selesai. Lalu P5 tetap jatahnya adalah 2 sebetulnya. Dia akan nunggu dulu semuanya selesai dulu. Karena dia yang paling lama ya, waktu prosesnya ada 8 detik. Setelahnya baru mengeksekusi yang P1, karena tadi P1 ada kurang 1 detik yang belum selesai. Setelahnya baru mengeksekusi P5. Ya. Sisanya. Nah, itu namanya round robin. Oke. Jadi kalau kita lihat, ini ada namanya multiprosesor ya. Kalau multiprosesor schedule-nya akan lebih rumit ya, karena banyak kemungkinan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa penjadwalan ya terkait dengan multiprosesor ya. Tapi untuk basicnya kita tadi sudah sebutkan yang tadi di depan. Itu saja sih sebetulnya, nanti juga mungkin untuk soal-soal untuk memberikan gambaran kepada Anda di UTS mungkin ya akan keluar ya terkait dengan algoritma-algoritma tadi yang sudah disebutkan terkait dengan penjadwalan sebuah proses ya, penjadwalan proses yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh sistem operasi. Oke, saya coba panggil Siti deh. Halo Siti. Tadi yang banyak jawab kan cowok ya, sekarang coba saya tanya cewek deh. Halo Siti. Siti, coba sebutin deh salah satu aja yang pertama kali tadi sudah ada algoritmanya, algoritma apa ya namanya? Halo? Coba yang cewek yang lain yang mau langsung pergi ya Dina. Cewek, ayo siapa yang mau bantuin Siti? Halo? Siti, masih ingat nggak algoritmanya? Erna boleh, silakan. Iya, Pak. Erna, apa Erna? Coba yang pertama lah algoritma apa namanya? Algoritma pokoknya algoritma sederhana gitu. FIFO ya, first in first out, first come, first serve. Jadi yang datang pertama kali yang dilayanin. Nah, simpelnya gitu ya Erna ya. Siti juga ya. Jangan lupa Siti, baru juga tadi, masa udah lupa. Yang lain coba saya tanya ke siapa ya? Ke Adis deh, Adis cowok ya. Oke, nggak apa-apa. Adis. Halo Adis. Halo Adis. Ya, Pak. Adis, algoritma yang kedua Ya, apa Pak. namanya tadi? Algoritma yang kedua apa, Adis? Tadi
Nggak nyatet ya? Apalagi Pak. Iya Pak. Aduh. Nanti gampang lupa. Apa coba? Saya kasih clue ya. SJP. SJP. Yang lain ada yang mau bantuin Adis nggak? SJP apa? Ayo, yang lain bantuin Adis. SJP apa? SJP apa SJF, Pak? SJF, sorry. Kopet. Jadi Shortest kebawa. Job Force. Ya, betul. Tadi siapa? Habil ya? Atau Yuga tadi? Juga. Saya makasih juga. Yang kemudian yang ketiga algoritma apa? Nanya Nathaniel deh. Ya, Pak. Yang ketiga algoritma penjadwalan apa namanya? Shortest Job Next. Apa? Bukan, penjadwalan prioritas Nathaniel. Prioritas yang Ya. preventif. Ya, namanya algoritma penjadwalan prioritas sebetulnya. Bedanya sama SJF apa, Nathaniel? Kalau SDF kan yang paling pendek dulu ya, Mas. Paling pendek Apa yang waktu duluan ya? eksekusinya ya. Paling pendek dulu. Kalau yang prioritas itu berarti yang duluan. Yang prioritas itu ditentukan sama dia prioritasnya itu ada angkanya gitu. Prioritas pertama, kedua, atau ketiga gitu. Pakai integer ya. Dia nggak mempedulikan dia paling cepat eksekusinya atau enggak, tapi dilihat prioritasnya dulu. Jadi kita bisa setting sebuah proses itu prioritas keberapa gitu. Makasih Nathaniel. Lalu ke Habil deh, Habil. Iya, Pak. Bil, yang terakhir algoritma apa, Bil? Yang Terakhir. keempat. Penjadwalan apa? Temennya Batman. Apa ya? Ayo, temennya Batman. Oh, Robinson. Hah? Robin. Tanya Robin doang. Depannya maksudnya itu cuman clue doang. Apa ya? Yo, siapa yang mau bantu Habil siapa? Ron Robin. Ron Robin. Iya itu. Makasih Oi. Iya. Oke. Ron Robin itu kayak biasanya kalau di pertandingan juga ada tuh yang namanya Ron Robin itu. Apa coba yang pertandingan pakai Ron Robin? Kalau misalnya kita Yang baseball itu kan. turnamen lah, kalau misalnya ada turnamen misalnya pakai Ron Robin ya. Jadi kasarannya kalau Ron Robin itu apa ya? Ketemu semua lah gitu. Ini ada tenis meja nih, ya Ron Robin udah ketemu semuanya dulu gitu. Sampai nanti diskor nih 1 sampai sekian kayak gitu. Kalau Liga Champion di fase awal kan round robin kan, fase grup itu kan round robin, semua ketemu kan. Jadi rata lah kurang lebih seperti itu simpelnya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Kalau misalkan di sistem kompetisi, misalkan ada di grup ya, Piala Dunia atau apa round robin. Fase round robin itu fase di mana fase grup, misalnya ketemu semuanya tuh. Ada 4 tim, berarti minimal berapa pertandingan tuh? 3 pertandingan ya. Ya kan? Kalau 4 tim. Berapa pertandingan sih? 1, 2, 3. Ya betul. Iya 3 Pak. 3 kan. Kalau home away berarti 6 kan? 6 pertandingan kan? Kayak gitulah round robin. Nah kalau di sistem penjadwalan yang round robin, yang algoritma itu rata semua gitu. Jadi misalkan ada proses 1 butuh waktu 5 detik, proses 2 butuh waktu 3 detik, proses ketiga ya butuh waktu 10 detik gitu ya. Slice time-nya berapa gitu. Jadi kalau kita lihat slice-nya atau kuantumnya tadi misalkan
2 milisecond misalkan. Ya dieksekusi semuanya rata 2 milisecond, 2 milisecond, 2 milisecond. Kemudian baru di fase berikutnya, di cycle berikutnya dilihat lagi tuh. Oh, yang satu masih kurang nih 1 milisecond. Ya udah, diselesaikan sampai selesai. Oke. Kurang lebih materi kita pada malam hari ini itu cukup lama sebetulnya ya waktu yang dibutuhkan. Pekan depan kita akan membahas tentang sinkronisasi proses. Sebelum saya akhiri, ya, ada pertanyaan. Untuk absensi akan saya panggil setelah kuliah ini selesai. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada beberapa kekeliruan. Saya terbuka ketika Anda mau memberikan koreksi, kritik, atau saran. Silakan bisa WhatsApp langsung ke saya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.